Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya baru bersumpah di dalam Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia akan kami kepung rumah dia. Saya mau datang ke sana sendiri, tak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang saya telah masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi damai bertajuk 214 Jaga Kebinekaan. Kurang lebih ribuan umat Islam dari berbagai daerah memadati kawasan Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 21 April 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan penghinaan tokoh Islam oleh seseorang yang bernama Fuad. Di dalam aksi tersebut, Habib Bahar menyampaikan kepada Kapolri sampai dengan Presiden, "Saya Bahar bin Smith, jikalau Fuad tidak diproses, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya, akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia. Akan kami seret Fuad ke dalam penjara sampai titik darah penghabisan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta seluruh aparat kepolisian, adik-adik yang ada di depan, bapak-bapak semuanya yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman aksi 214 yang dipelopori oleh GEMA PK, Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan, Masyarakat Pelindung Kebinekaan. Saudara-saudara, persatuan dan kebinekaan yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, mulai dari berbagai macam suku, betul, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Ini Indonesia kita ada dua, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah persaudaraan sesama bangsa, walaupun beda warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, walaupun berbeda suku-sukunya, ada suku Jawa, ada suku Kalimantan, ada Sumatera, ada Dayak, kemudian ada di Sulawesi, Bugis, Makassar, Kaili, Wajo, Bajo, Wakatobi, Buton dan lain-lainnya, di Sumatera, Padang dan lain-lainnya, Aceh, kemudian sampai di seluruh Betawi, di Sunda, di mana-mana. Kita berbeda etnis, berbeda suku, berbeda agama. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan agama-agama yang lain. Walaupun kita berbeda suku, berbeda etnis, kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita disatukan dengan satu kesatuan merah dan putih. Kita disatukan dengan satu kesatuan. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda mazhab, ada yang mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, ada yang berbeda thariqah, ada thariqah Sadiliyah, Qadiriyah, Safariyah, kemudian Tizaniyah, ada majelis-majelis taklim banyak. Ada yang majelis taklim benderanya warna hijau, warna kuning, warna putih, warna merah. Walaupun kita berbeda manhaj, berbeda pola pikir, berbeda mazhab, berbeda manhaj, berbeda thariqah, tetapi kita disatukan dengan apa? Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kami di Indonesia Timur, saudara-saudara, khususnya di Palu, ya,
di Palu, kemudian di Ternate, kemudian di daerah Mandar, di daerah Manado, sampai ke daerah Minahasa, di Belang. Saya punya abah yang bangun Al-Khairat. Abah saya 15 tahun Komwil Al-Khairat Sulawesi Utara. Abah saya bangun Al-Khairat di Manado, bangun Al-Khairat, kemudian di daerah Minahasa, di Belang, bangun di Tumbak, kemudian ada juga Al-Khairat sampai ke daerah Tarakan, di daerah Kaltara, hampir di seluruh wilayah Indonesia Timur ada Al-Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah di dalam berjuang. Untuk apa? Berjuang untuk mendidik putra putri bangsa Indonesia. Untuk apa? Agar mereka kenal dengan agama, kenal Islam, kenal iman, kenal bagaimana mereka cinta kepada tanah air, bagaimana mereka harus membela tanah air. Saudara-saudara, pahlawan nasional, mereka tidak harus selalu memegang pedang. Tahukah engkau hadis yang diceritakan bahwasanya di akhirat pinta orang yang mati syahid, pinta orang-orang yang mati syahid, kalau dihitung dengan pintanya para ulama, darah orang yang mati syahid kalau ditimbang dengan tinta para ulama, di sisi Allah lebih berat tinta para ulama dibandingkan dengan darah-darah orang-orang yang mati syahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Idrus, beliau berjuang dengan benar. Beliau kepanasan, kehujanan, pagi, siang, sore, malam berdakwah, naik kapal, dari kapal ke kapal, dari kampung ke kampung, berjumpa dengan raja-raja. Ada yang beliau masukkan Islam, beliau kawin dengan pribumi-pribumi setempat. Saudara-saudara, kita di Indonesia, kalau berbicara etnis, ada Arab, ada India, ada Cina, semuanya orang-orang zaman dulu yang berdagang, mereka yang berdagang, orang-orang Cina, ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul? Betul. Orang-orang India ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul. Orang-orang Arab ada yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul. Nah, orang-orang Belanda ada juga yang kawin dengan pribumi Indonesia. Betul. Jadi jangan sok paling ngomong pribumi. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, di dalam tubuh saya dari pihak bapak saya ada darah Sangir tangan itu, darah Ternate. Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia. Betul? Kita semua disatukan dengan merah putih, sebagaimana disampaikan oleh seorang guru yang saat ini kita duduk di sini untuk membela beliau. Siapa? Yang tadi syairnya dibacakan oleh Habib Zain Al-Abbas. Apa syair beliau? Kullu ummatin laha ramzul ism wa ramzul zina al-hamra wal bawda. Setiap bangsa, setiap umat, setiap warga memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, bangsa Indonesia, rakyat. Di Indonesia Timur ada Al-Khairat yang dibangun oleh seorang tokoh pendidikan yang tidak pernah lelah untuk berjuang untuk mendidik putra-putri bangsa Indonesia, yaitu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Indonesia adalah Alhamdulillah wal ghadra, merah dan putih. Itu adalah syair daripada guru tua. Beliau menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada NKRI, merah putih, bagaimana nasionalisme beliau. Tetapi saudara-saudara, persatuan-persatuan yang telah didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan dan para ulama-ulama zaman dulu, sekarang akhir-akhir ini sudah 2 tahun ini mulai dirusak, mulai dipecah belah oleh orang-orang yang terorganisir. Kemarin saudara-saudara, kita lagi Ramadan, enak-enak ibadah. Betul? Betul? Ada nggak kalian lihat kemarin saya Ramadan ceramah teriak-teriak? Ada? Ada. Saya sibuk ngurus pesantren. Betul? Betul? Tahun-tahunnya muncul si anjing ini saudara-saudara. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Bukan anjing, bukan. Lebih anjing daripada anjing. Anjing itu nggak bakal kita para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia mau hina ulama dunia, silakan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu Bulu Tua Habib Idrus Misalnya Bang Jufri. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas. Percuma saya sampaikan di sini cuma adik-adik saya semua. Saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Partai bersumpah di dalam Fuad monyet anak cucu PKI anjing itu tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia. Saya udah bilang, mulut saya sama nyali saya bisa diadu. Saya lebih besar punya nyali daripada mulut. Saya nggak sekedar ngomong, saya tidak akan pernah berbicara, saya tidak akan pernah berjanji apa yang tidak bisa saya lakukan, saudara-saudara. Oleh karenanya kita minta, kalau negara, Mabes Polri, khususnya Kabar Eskrim, kalau mungkin masih Pak Wahyu, ayo cepat, saya aja dilaporkan 3 hari, 4 hari sampai seminggu, dilaporkan langsung bisa masuk. Padahal kasusnya diada-adakan. Ini Fuad kenapa? Udah berminggu-minggu. Kenapa tidak diproses? Tidak dipanggil? Tidak dihukum? Tidak dijebloskan ke penjara? Apa menunggu kemarahan umat? Saya tanya, nggak usah banyak-banyak Pak. Nggak usah banyak-banyak. Yang hadir di sini siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja? Siap datang ke Jogja? Siap seret Fuad PKI? Siap pakai hukum rimba? Siap pakai hukum adat? Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Belum apa-apa, saya akan komandokan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Khususnya yang berada di Indonesia Timur. Nah, Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Kami selama ini diam, saudara-saudara. Jadi jangan mau pecah belah lah. Mau Indonesia Timur, mau Jawa, mau Sunda, ya, mau Medan, mau Aceh, mau Sumatera, mau Padang, kita semua satu saudara, betul? Nah, pemecah belah kayak begini, saya tanya, harus ditangkap, penjarakan atau dibiarkan? Kita ini masih, saya dari kemarin masih tahan-tahan diri saya. Saya mau datang ke sana sendiri, gak perlu banyak orang. Kenapa? Karena saya masih menghormati hukum, masih menghormati proses kepolisian. Tapi kalau kepolisian, ya, hukumnya udah dihormati, kita udah adem ayem, udah menyampaikan aspirasi, tetap pura-pura budek, tutup mata, tutup telinga, gak mau pengen negara aman, ya jangan salahkan saya yang seret Fuad masuk dalam penjara sampai titik darah penghabisan saya. Adik-adik polisi, kalian bukan musuh kami. Musuh kami Fuad Pleret. Saya tahu kalian hanya menyampaikan amanat. Kalian hanya melaksanakan tanggung jawab, betul? Betul? Jawab dong, betul? Betul? Atau mau perang? Hah? Pak, ini gimana? Saya ajak naik, gak mau. Senyum aja enggak, atau mau perang? Polisi kan pelayan masyarakat. Tadi saya baru naik, ya tolong nih komandannya siapa nih? Saya baru naik, saya begini. Tapi nggak ada yang jawab. Apa pengen perang? Kan masyarakat, polisi itu pelayan masyarakat. Ya, harus honoris kepada masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang miskin, balas dengan senyuman, bener nggak Ibu? Wah, kawan-kawan itu Masya Allah. Kalau kalian berani mati, saya bukan berani mati, saya jatuh cinta kepada kata Tuhan. Allahu Akbar. Terakhir saya sampaikan semua yang hadir di sini, semuanya siap lawan pemecah belah bangsa,
siap lawan pemecah belah persatuan, siap bantai dan habisi cucu-cucu PKI, siap lawan pemecah belah habaib dan kiai, siap lawan pemecah belah umat. Sampaikan pada mereka, Fuad monyet, Fuad anjing PKI, kami tidak peduli. Dari belakangmu ada ormas-ormas monyet, ada jenderal-jenderal monyet, kami tidak peduli. Kenapa? Di belakang kami punya Allah yang Maha Kuasa. Siap hancur Islam, siap binasa di Indonesia, siap mati dengan kalian. Habib Bahar siap untuk mendatangi Jogja jika Mabes Polri tidak ambil tindakan. Jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Habib Bahar akan komandokan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan demo sebesar-besarnya. Pesan kami untuk masyarakat Indonesia, jangan mudah untuk diprovokasi oleh segelintir orang atau organisasi manapun. Lebih baik kita semua yang masih mempunyai aktivitas, kerjakanlah aktivitas yang positif, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, apalagi bagi bangsa Indonesia. Sekian dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.